Sobat Kopi Trend, berjumpa kembali dengan saya Romeo Origin Jawa, manusia yang paling ganteng satu kecamatan Sungai Kunjang. Ya, seperti biasanya ya, kecil-kecil buah duku tidak mengalahkan besarnya buah semangka. Mari sejenak kita bersantai-santai terlebih dahulu sambil nonton konten kita tercinta. Cakep. Kasih. Udah selesai. Oke, selama 30 menit ke depan, kurang lebih 30 menit ke depan kita akan sajikan mengenai produk-produk andalan kita. Atau kita biasanya kita bicara mengenai saham blue chip. Ya, biasanya kan kemarin-kemarin kita bahas mengenai saham top Wall Street. Nah, kali ini untuk konten hari ini kita kayaknya rehat sejenak dulu deh teman-teman. Nyantai dikit. Jadi berdasarkan permintaan ini dari akun Instagram kita, ada yang DM saya secara pribadi. Bang Romeo, boleh nggak sih sekali-sekali untuk bicara keunggulan saham, trading saham, forex atau emas gitu? Karena saya pemula atau amatir yang coba untuk masuk ke dunia pasar bursa, tapi masih bingung mau pilih yang mana. Nah, jadi itu yang melatar belakangnya kenapa kita harus bahas hari ini, kita harus membahas mana sih yang lebih unggul. Jadi tetap dengan rekan kerja saya bersama Abang. Bang Po. Lu mau pakai nama siapa lagi? Enggak, aku ikut dia aja. Kok dia sih? Nama kalian samaan? Gak jelas itu. Dia bilang aku Bang Po ya udah. Iya, Bang Po. Bikin dia seneng. Pondasi ya. Kemudian ada Pondasi. Pondasi apa Bang? Terus nama lu siapa? Sudah pondasi. Oh, pondasi. Dan di samping kiri saya ada. Tadi dia bilang bang tapi ngeliat ke saya loh. Bayang. Enggak, tadi bilang ke dia. Tadi ada bang. Wah, nanti ketahuan dong Iya kamu dong. identitas Iya aslinya. makanya. Kok lu sekarang jadi baperan sih? Gak bisa, ini menyangkut identitas. Kamu kenapa bro. sih kok kamu baperan sekarang? Gak bisa nih menyangkut identitas. Gue sensitif soal itu. Mohon maaf ya Sobat Kopi Trend, ya mungkin ini biasalah masalah perempuan. Ya mungkin lagi datang matahari kali ya. Matahari, oke. Ya bersama dengan Teh Elis yang kita datangkan, yang udah kita kontrak selama 5 tahun ke Katanya 2 depan tahun. untuk mengisi konten kita kali ini. Dan hari ini spesial, kita datangkan jauh-jauh dari China. Yes. Kong sini ya. Aku nimpak di kanti apa? Ya, nama saya Andre Swarika. Sawadika. Maklai. Bang Andre ngomongnya agak di ke belakang aja. Ya, Sekalian bawa pulang itu mic-nya sana. Biar Sobat Kopi Trend. Nih gue ngalah nih. Gue Jadi kita datangkan langsung nih sahabat aku dari kecil ya, yang dulu biasa kita ketemu di mana sih, Andre? Di tepi sawah. main kelereng ya. Tepi sawah. Lu pikir gue kodok? Itu kayak bebek tepi sawah sumpah. Enggak, jadi Sobat Kopi Trend, Andre ini teman aku waktu kecil yang dulu biasa main bareng. Dan sekarang Main apa? Main kelereng. Main Ya. apa? Kelereng, main kelayangan. Iya, sekarang udah hampir berapa ya, dari 2003. Kita udah hampir 20 tahun baru ketemu lagi nih. Masih kenal aja ya ternyata. Iya, sobat Kopi Trend. Aku sempet pangling soalnya dia dulu gemuk loh. Dia orangnya gemuk banget. Dia beratmu dulu berapa sih, Andre, waktu SD? Gemuk banget dia, serius. 140 ya? Banget ya, sampai 100. Mungkin ada 92. Iya, sekarang rumusnya kok bisa kurusan begini, apa rumusnya nih? Olahraga. Dekat-dekat. Banyak lari-lari. Olahraga. Jadi melalui Kopi Trend ini kalian dipertemukan. Dipersatukan lagi. kembali Iya. ya Tuhan. Aduh, terharu banget. Jalannya Tuhan mudah. Jadi hari ini kita bahas mengenai trading saham atau trading gold atau forex. Wih. Itu sebenarnya lain dari konsep kita loh, Bro. Konsepnya gimana? Katanya judulnya lain, Bro. Judulnya apa? Ngomongin apa? Katanya judulnya ngomongin saham. Jadi kita ngomongin lain ini. Udah, Iya. kita terbicara ruang lingkup untuk pasar Jadi modal kita atau ngomong ini bursa. tanpa persiapan berarti. Hah? Berarti tanpa persiapan. Ya, karena memang spesial. Oh, Kita spesial. lihat dulu deh untuk bicara Oke. Wah. Oke, Karena Nggak di video persiapan nih, iya, gua gila. di video-video selanjutnya kan kita udah pernah bahas. Pertama itu saham Blue chip.
Pertama Starbucks Starbucks, nggak sih? Apple. Ya, Apple. kita bahas berdua kan? Iya, Oh, berdua. itu yang Oh, kalian Starbucks, berdua Starbucks. tuh Starbucks. Starbucks kita berdua. Iya, Starbucks kita berdua. Kemudian kita yang kedua, konten kedua kita buat Apple. Apple. Kemudian yang kemarin, minggu kemarin kita buat GM. GM udah berapa sih? Ini udah berapa? GM sekarang. Cuy. Oh ya kemarin kan gue 57. bilang. Kemarin kan gue bilang gue sempat beli saham GM. Nah kemarin saham GM-nya nih udah 57. Udah 57 dolar. 57 dolar, tapi kan kita ngomongin kemarin kan lagi dari harganya lah masih di 54 sampai 56. Range-nya seperti itu, tapi untuk sekarang udah naik lagi ke 57. Jadi ya buat teman-teman sobat Copy Trade ya, Profit. kalau misalnya Copy Trade nih bikin konten saham apa, itu udah pasti sahamnya saham yang jargon, Wal. Iya dong, kita pilihkan saham-saham yang unggulan. Yang berpotensi menguntungkan bagi Gak bakal kalian. ngecewain sobat Copy Trade. Benar Tentunya. Sobat bisa coba deh, apa yang kita rekomendasikan, coba sobat beli ya. Kita lihat proyeksi untuk beberapa bulan ke depan. Gila aja kita bikin konten begini kemudian banyak orang yang rugi gara-gara kita. Iya. Ya jangan sampai. jangan Makanya ini sampai. dari beberapa kemarin ya, dari beberapa saham yang udah ada 3 saham kemarin yang udah kita bahas, Mm-mm. kita dapat ini loh japrian dari saham-saham luar juga. Pengen Jangan dikasih pengen tahu. dibahas sahamnya gitu. Nah jadi menurut lu gimana nih, kita dealkan nggak? Kita dealkan nggak nih? Maksudnya gimana? Bersedia Soalnya nggak jadi udah- sponsor? Udah banyak nih beberapa saham nih pengen, tolong dong bahas dong saham kita nih, banyak yang japri gitu. Banyak yang japri pengen ngebahas, bahas. Kok di tempat gue nggak ada ya? Di tempat gue nggak ada. Itu kan dijaprinya ke gue sendiri, karena kan gue yang atur-atur kan tentang sahamnya gitu loh. Ya karena emang sebenarnya banyaknya komen negatif gara-gara gue kemarin bilang katanya kita butuh hinaan. Iya. Ya ada hinaan semuanya. Bang Romeo sok gagah, sok cool, sok asik. Tapi ada komen terakhir loh, itu udah ada fans sekarang ya. Belum? Lu lihat udah ada yang Aku belum baca. Dibaca dong makanya. Tuh tadi Bang Romeo cool banget tuh. Nah, ih, Itu udah biasa ya. Gue ingetin buat lu semua, lu mau bilang gue sok cool, lu mau bilang gue cool, itu udah biasa buat gue. Tapi intinya adalah jangan lupa tetap subscribe channel kita biar kita lebih semangat. iya Ya, pasti. karena apa yang kita sajikan di sini adalah fungsinya untuk memberikan atau menambah wawasan kita sama-sama. Bener Kita banget, saling bener sharing. banget, bener banget. Oke, Bro Bilin, kita lanjut ke tema. Jadi ini ya, kemarin gue buat materi ini antara saham, antara trading saham, emas atau gold, emas atau forex, ya. Jadi ada beberapa poin yang aku ambil nih. Pertama untuk bicara keunggulan. Tapi kalau bicara persamaan sebenarnya, kalau kita bicara persamaan ya untuk trading saham, gold ataupun forex sebenarnya sama-sama pakai media online. Yes, harus. Benar. Platform. Kan sebenarnya sama-sama itu. Cuman di sini yang lebih kita ingin bahas adalah mengenai keunggulannya atau perbedaan. Karena memang kalau bicara perbedaan lebih ini ya, lebih cepat menggairahkan ketimbang bicara persamaan. Iya, iya dong. Tapi dia nggak ada bandingan. Hah? Tapi dia nggak ada bandingan. Perbandingan gimana? Bedanya Cuacanya udah kian buruk nih. Perbandingan gimana? dia satu-satunya. Satu-satunya. Kamulah Satu-satunya. Oke. Jadi Oke, kita ada balik 7 lagi. poin nih yang gue ambil 7 hari ini apa materi gue kali ini. Itu pertama bicara keunggulan. Pertama ada fleksibilitas, kemudian kompleksitas. Yang ketiga itu ada biaya transaksi murah antara saham, trading saham atau forex atau emas. Kemudian manipulasi harga, keamanan terjamin, resiko tutur. Kemudian apa sih yang ditransaksikan antara dua produk gitu. Kita pertama bicara mengenai fleksibilitas. Dre, lu kayaknya kurang sehat ya hari ini. Jangan murung lah. Dia tuh terlalu merhatiin orang. Oh, Hah? terlalu menyimak. Terlalu menyimak. Kamu lagi mau merhatiin siapa? Dre, gue masih normal, Dre. Tolong, Dre ya. Jangan kita ulangin masa lalu kita yang kelam. Weh. Nah, akhirnya terkuak ya, sobat Copy Trade ya, terkuak sudah bahwa Bang Mio ini ya ternyata ya Julietnya tuh kita udah tahu siapa di sini. Bukan saya ternyata. Ya ternyata ini loh
Aduh. Ya ini adalah Juliet yang dulunya udah makan racun, mati, kemudian hidup kembali. Ini arwah penasaran nih. Nggak, jangan-jangan kamu kayak dikecewakan gitu. Enggak, biasa aja sih. Jadi jangan menyebarkan hoax yang enggak. Oke, kita pertama bicara fleksibilitas. Untuk produk saham antara trading saham, forex atau emas. Kenapa nih? Tapi sebelumnya gua. kita tanya dulu nih. Kayak ini kalau lihat dari segi profesi dua orang ini beda. Kita harus tahu dulu mereka ini lebih propernya kemana dulu nih? Saya trading. Waduh. Trading apa? Trading apa? Wow. Woi, gold ya ngeri. Wah, gold ya? Kok lu ngegas sih? Kok kamu enggak? Jangan ngegas dong. Udah ngegas liatnya gue lagi. Jangan deh. Kan kamu saham kan? Gitu. Andre jangan marahin dia ya, Andre. Kan saham. Andre kamu jangan marahin dia ya. Tuh kan. Jadi gimana? Lu emang nggak jauh beda sama gue. Gue juga trading. Gue trading gold. Ya meskipun juga ada beberapa saham yang gue beli. Tapi tetap Iyalah, gue karena trading. gue yang saranin lo kok beli saham. Enggak, gue beli saham bukan karena saran lu. Woi, karena gue ya. Hah? Enggak juga sih. Ya karena memang Jangan gue punya dong. uang. Oh, Gue punya oke. uang. Dan gue nggak mau membiarkan aset gue tertidur. Enggak. Maunya- Orang kementerian banget bro. Jelas. Jelas ya. Iya jelas. Berarti lu dukung banget ya postingan itu ya? Dukung. Gue dukung postingan itu. Benar Ya. banget. Lanjut. Lanjut tentang fleksibilitas. Emang kalau tenis, ya tenis lebih dominan ke mana sih? Trading saham atau trading? Lebih dominan ke trading saham sih. Iya kan sama. Oke, sangat disayangkan ya hari ini kita berbeda. Terus, lu bro pilih Saham mal. Ya orang saham. atau lu ini copy paste nih kayaknya memang. Copy paste nih Pak. Nggak apa-apa Pak deh. lagi Pak Meo. Apa yang dia bilang? Tempo deh. Apa sih? Next. Next. Next teman-teman. Ya jadi hari ini kita bicara, Fleksibilitas dulu lah. oke, bicara fleksibilitas. Dari poin yang pertama mungkin bisa dijelaskan nih Teh Elis. Fleksibilitas. Tanya fleksibilitas soal saham ya. Saham sama emas. Kalau menurut saya pribadi soal fleksibilitas, to be spesifik untuk waktunya ya. Waktu bertransaksi itu lebih fleksibel di emas sih lebih tepatnya. Jelas dong. Iya. Tapi kok kamu Jelas dong, emas Bolo Sebentar. main saham? Aku ada alasannya tapi let me explain a little bit ya. Kalau Selesai misalkan kamu. apa sih? Selesai kamu nih. Dia Kalau orang misalkan saham. kalau misalkan trading emas forex gitu bisa dilakukan 24 jam ya, benar ya? Oh, jelas dong. Salah poin saya. Dan kalau dari saham sendiri untuk saham lokal itu kalau nggak salah dari jam 9 pagi sampai jam setengah 5 sore. Kalau saham US atau saham luar negeri itu dari jam setengah 10 atau jam setengah 11 sampai jam 5 subuh gitu. Kalau soal fleksibilitas sih sebenarnya lebih unggul emas ya. Cuman tergantung lagi kepada apa ya preference atau lebih suka kemana. Kalau misalkan aku pribadi kalau disuruh pilih, aku lebih pilih ke emas karena apa? Karena waktunya tuh apa ya? Enggak, sorry. Aku lebih pilih saham karena Ya, ini adalah jawaban karena memang iya karena memang spontanitas itu kejujuran. Spontanitas itu kejujuran. salah. Dia mau revisi. Kagak. Dia mau revisi. Revisi Dia mau revisi. gimana? Beda-beda. Dia mau revisi dulu. Gak bisa. Dia mau revisi dulu. Tadi emas. Sekarang saham. Nah, kalau aku sendiri pilih saham tuh karena apa? Karena aku tuh orangnya nggak Karena suka. dia waktu jadi sama aku itu di Kagak. bawah di jam Ih, Asia hoax. jam Eropa. Hoax banget Ya, nggak teman-teman. bisa, Jangan gitu percaya ya loh. teman-teman ya. Diam. Woi. Jadi kalau misalkan alasan saya sendiri untuk memilih trading saham ini karena aku tuh orangnya males kayak ngeliat gadget terus gitu. Jadi mending kayak sekali enter posisi udah ditinggal aja selesai gitu loh. Kalau misalkan kalau misalkan gold sendiri atau forex, kita tuh harus kayak pantengin chart gitu, kayak nggak suka. Makan ya. Nah, kayak gitu. Itu dari aku sih. Makan. Kan kembali ke Masih masing-masing pribadi ya. Katanya aset yang bergerak kok kita yang buka-buka handphone gitu loh. Katanya aset. Apa gunanya TP? Kalau TP kan nggak 100% akurat bro. 100%. Jangan kelahi kayak gini, nggak baik. Enggak, tapi Harus nggak tahu pelan. kenapa ya. Dari seperempat abad udah aku hidup di dunia ini nggak tahu kenapa.
Jadi spontanitas itu kejujuran yang Sudahlah. nggak bisa terelakkan. Serius. Enggak. Dia bilang tiba-tiba dia keceplosan bilang dia lebih ke gold. Enggak, itu namanya manusia kan pasti ada berbuat Iya, salah bener, ya. bener. Memang enggak ada yang sempurna karena kesempurnaan itu hanya milik Kerja Tuhan, teman-teman. Enggak boleh kayak gitu. Lu melanggar Tuhan, coy. Enggak melanggar Tuhan. Kamu kan Mending ciptaan Tuhan. melanggar nilai agama. Kamu kan ciptaan Tuhan. Ya memang. Tapi gue nggak sempurna. Tapi gini bro, kalau buat gue ya sebenarnya, ya kalau bicara fleksibilitas, kenapa lo harus milih jam-jam tertentu? Sementara kalau kita merana di dunia seperti ini, ya aku mau trading kapanpun, intinya waktunya ada. Terus pak, hah? Ya lo setuju sama gue, Andre? Lu gue bayarin mah. Wah, Terus ini lo bilang gak setuju sama gue nggak bisa mana ini. Dari pemilihan ini ada dananya. Aduh. Karena ada anggarannya. Karena seperti yang udah aku jelasin tadi, Andre itu temen gue sejak kecil. Parah ya karena ada sesuatu gitu ya. Ada sesuatu. Nggak bisa nih kayak gini bro. Tapi memang unggul emas sih. Cuman lebih ke preference masing-masing lagi, lebih suka kemana aja gitu. Ya lu pilih, kenapa lu harus pilih saham? Kalau bicara fleksibilitas. Males ribet. Udah satu doang kuncinya. Males ribet bro. Tapi kan lu sebagai perempuan sebenarnya perempuan tuh ribet buat gue. Iya Kayak dong gitu. lo. Identitas asli gue kan bukan keceplosan. Ya sahabat kebetulan sekian kita akhiri ya karena memang konten ini sepertinya banyak mengumbar aib dia dari kita. Enggak. Ya itu tadi, malas ribet dah intinya itu satu. Malas ribet. Ya kalau lu malas ribet, ya sebenarnya kita harus ribet dong. Wah, kan kembali ke orang-orang Lu, enggak ada. lu bilang malas ribet terus lu pilih saham. Emang saham gak ribet? Kagak. Enggak lah. Lu cuma enter posisi udah lu hapus aja itu aplikasi lu, that's okay. Lu beli, bro. Iya. Menurut fundamental aja. Beli. Ini paling 2 orang ini suka ribet memang. Lu suka ribet juga ya, Bro? Suka ribet. Ya pas aja deh. Memang. Aku orangnya yang sebenarnya gak ribet. Aku sebenarnya orangnya gak ribet. Tapi kayaknya memang saham tuh lebih ribet buat gue. Ya, itu kembali Apa? preference. Apanya yang bikin dia ribet? Bayangin Coba lo, misalkan. tunggu. Coba gue bayangin. Nah, lu. Bentar. Kau bayangin bisa. Bayangin, ayo. Bayangin. Lu harus baca fundamental dari beberapa banyak perusahaan. Lu harus Bener. pilih salah satu. Bener, tapi itu kan ribetnya di awal doang. Kan cuma ribet di awal doang. Kalau Lu tuh misalkan iya, kalau lu ini ya mau saham, lu tinggal jatuh. Lu bro, gue kasih lu saham yang pasti naik. Iya, gue juga udah pernah ada beli saham dari rekomendasi lo kemarin kan lu bilang lu saran Lu kan gue mau buat beli. Starbucks tuh, gue udah beli loh. 2 kali lipat kan yang lu bilang kan? Iya, gue beli. Ya lu beli kan? Iya, gue tahu, cuman ya nggak tahu ya mungkin nggak tahu sih. Aku udah kebiasaan, aku hobi orangnya. Aku orangnya suka pusing. Aku kalau nggak pusing malah pusing. Jadi hobi lu nih mahal bro ya? Iya. Hobi lu Serius. memang hobi. Aku kalau nggak pusing itu malah pusing. tuh. Jadi memang kembali ke orangnya masing-masing lagi sih. Tipikal orangnya gitu. Kalau aku sih nggak suka pusing. Jadi Sudah teman-teman dia- yang suka pusing silakan hubungin saya ya karena saya banyak merekomendasikan untuk hal-hal kepusingan. Yang nggak mau pusing silakan hubungin saya. Iya. Nggak, kecuali Anda. Dre, kalau buat lu kan sama-sama gue ya. Jadi, emang buat lu goal itu ribet ya? Enggak juga sih. Nggak juga berarti ada ribetnya ya. Gak juga berarti ada ribetnya. Lebih ribet. Enggak juga. Berarti ada ribetnya. Mau jual sekarang, Dekat. ambil sekarang enak sudah. Besok nggak bisa lagi sudah. Besok ya bisa istirahat. Iya, tergantung manajemen resiko Iya. bro. Iya bro. Lo tuh nggak lihat ya banyak tuh orang yang trading tuh banyaknya rugi-rugi lo. Karena permasalahannya mereka nggak tahu bagaimana cara manajemen resiko dengan baik. Bagaimana caranya memanajemen resiko itu? Hubungin gue. Ya, nih. Japri. Piro. Permasalahannya kita bisa bicara. Oh iya. iya. Iya dong. Semua bisa dikomunikasikan. Iya, sekarang permasalahan ribet atau enggak itu tergantung dari kita. Kalau bicara fleksibilitas, ya kan Dre? Iya dong. Iya. Sebenarnya sih kalau menurut gue ya itu lebih ke karena kalau di ini kan kita kan dalam 2 arah long and short. Jadi kalau sedangkan kita ini pasar saham ini kita ini long term. Itu jangan makanya investasi. Jadi kita untungnya ya
ya simpel ya kalau bicara tentang fleksibilitas ya kita untungnya kalau sahamnya naik kita untung. Kalau sahamnya turun, Kita kan harus ada landasan dulu kenapa kita harus ambil sahamnya. Kita harus ada dulu. lu nggak jawab pertanyaan gue. Kalau misalnya sahamnya naik kan lu untung, kalau sahamnya turun. Ya kita tahan. Floating. Itu istilahnya koreksi. Ya, sama kayak lu trading gold tuh kan ada juga tuh kalau lu ngambil buy tiba-tiba harganya turun. Ada koreksi juga. Selama kita nggak liquid, ya kita nggak rugi gitu loh. Oh, saham. Karena Yep. tuh. Lu nih trading nih, aduh. Udah apa hal-hal yang aduh gimana sih kalau dijelasin ya. Karena kalau saham ini lu nih beli surat berharga banyak. Dari perusahaan. Ya gue udah ada beli kok. Tapi tetap aja emang gak bisa dipungkiri. Karena memang jiwa gue emang Mas. Jiwa trader ya? Jiwa petarung. Jiwa petarung memang ya. Ah berarti lu gambling dong bro kalau lu Gue petarung. gak bilang gambling. Salah lu kalau bilang trading adalah gambling. Ya lu apa dong? Ya ada sih sebenarnya sebagian dari mereka menggunakan menyalahartikan ya bahasa trading itu gambling. Sebenarnya ada juga kok yang enggak, tergantung daripada bagaimana cara kita memandang. Dre, lu sebenarnya kalau trading lu gambling apa enggak sih? Enggak. Nah kalau lu tradingnya pakai apa Andre? Jadi istilahnya nih kalau menunjang lu untuk open posisi itu apa kalau lu trading? Andre mau ikutin gue ngambil buy, dia ikut buy. Oh gitu ya? Caranya gimana tuh? Mesti kok. Jelas. Lu harus Mesti. transfer banyak bro, Yes. jadi promosiin. Hubungin Rahasia gue. perusahaan Gue gitu. Kita nggak gambling bro, kita punya analisa yang jelas dan tinggal fundamental yang jelas. Kemudian kita juga punya manajemen risiko yang baik. Jadi emang kalau dilihat ya dari segi definisi dari forex sendiri sama gold ini memang dia money market ya atau istilahnya pasar uang ya. Yes. Jadi kalau kayak gold, kalau kayak gold kan apa kodenya? XAUSD ya. Yes. XAUSD. Tapi gue dengar ada yang kode lain loh. Apa? Bukan XAUSD. Tapi X juga awalnya. 3 huruf. Triple X. Sama dong. X baru XL. Ada hubungan dengan Oh, tahu. Gue Pernah tahu. kira XX itu. Nah, jadi tuh XAUSD sendiri ini adalah komoditas emas terhadap USD. Jadi ini memang dia cross ya, bro ya kalau sama dolar ya. Jadi kalau dolar naik, emasnya apa kalau Kalau dolar naik, ya secara fundamental emasnya masih turun. Kalau misalnya dolarnya turun berarti masih naik. Jelas. Oh, jadi dia hampir sama juga ya, berarti sama dengan misalnya pasangannya kayak Euro USD. Yes, Karena itu bongkarnya crossnya juga emang konternya USD. dengan XAUSD. Berarti tapi gue lihat sendiri kalau dari segi forex ya memang ada perbedaan sebenarnya. Dari Euro USD ada juga USD JPY. Nah itu harus diperhatikan sebenarnya. Jadi bukan berarti kalau misalnya Euro USD-nya berita untuk euronya bagus, sedangkan dolarnya turun, enggak. Ternyata terbalik dengan apa ya pasangannya itu USD JPY misalnya. Itu kan USD-nya kan di depan. Jadi misalnya kalau positif untuk USD, nah berarti itu sebenarnya untuk JPY sendiri tuh turun, nah, sedangkan di euronya itu naik. Lu doyan saham tapi kok lu paham banget Lu sih. kan tahu kan gua kan ada gelarnya kan sistem analis. Ya gua Oh. kuasain semuanya. Baik. Karena itu tadi yang sebenarnya gue bilang bahwasannya sobat Kopi Truk, spontanitas tuh nggak bisa dibohong. Tiba-tiba terucap gitu aja ya kan? Itu kan kejujuran yang sebenarnya memang tidak bisa dipungkiri. Kejujuran itu kan kita nggak perlu mikir. Lain kalau kita bohong kita harus mikir. Enggak lah bro, kalau gue sendiri ya dari saham kenapa gue bangga karena di sini gue punya kapital masuknya. Lagi terjun di dunia pasar modal. Dan pasar modal yang gue jalani yang Amerika nih nah. Makanya kan gue bilang kan gue ini lebih bangga punya saham Apple ya daripada punya produknya meskipun ya gitu sendiri ya. Benar-benar. Kemarin sempat merogoh Gojek ya, tinggal makan Indomie tiap hari ya. Ya, gue tahu memang Iya kan? saham ya. Ya saham ya proper naik. Nah, itu kan lu secara langsung udah mengatakan bahwa saham bagus. Gue gak bilang jelek. Kapan gue bilang jelek? Enggak ya, berarti kan lu dukung saham dong berarti. Iya, gue gak bilang dukung ini, cuman gue Lebih prefer kemana? Masa lu tiba-tiba mau ngatur kesukaan gue apa sih? Ah, nggak bisa kayak gitu dong, Bang Bo. Berarti nanti
sorry salah Nah, berarti ini salah tim salah. keceplosan lah. Nah, jadi nanti teman-teman bisa di komen nih kalau dari segi fleksibilitas nih, teman-teman tim apa nih? Tim saham atau tim gold? Tim gold atau forex. Atau timbul kah? Timbul kayak timbul. Oh iya. Ada apa nama Instagramnya bisa diomongin di sini? Yes. Bisa promosi. Timbul. Ya, Itu silakan bisa di-follow. Ya. Bisa di-follow. Oke. Ya. Itu tadi kalau kita bicara fleksibilitas. Nah, sekarang kita bicara untuk poin kedua kita bicara kompleksitas. Nah, ini yang gue bilang tadi buat kalian yang doyan saham. Bahwasanya kalau trading saham itu lebih kompleks daripada forex atau emas. Kenapa? Di pasar saham itu ya contoh kasusnya misalnya di Indonesia pada tahun 2014 itu ada 500 saham perusahaan yang harus dipilih. Lu gila. Lu mikirin tiba-tiba 500 perusahaan. Nah, sedangkan di forex kita bisa fokus pada satu atau dua mata uang saja, misalkan euro, yen dan sebagainya. Nah, untuk trading gold apalagi kita cuma cukup ambil Satu ya. satu. Itu yang gue gak mau ribet, jadi satu banyak. Pusing kepala. Sekarang lu bilang gue gak mau ribet. Nyata-nyatanya ini ribet, bro. 500. Nah, itu kan kita kan ngomongin tentang sama lokal. Dan bisa diakses secara mudah, cepat dan transparan melalui berbagai media yang ada. Sedangkan yang gue denger nih kalau trading nih beda-beda harganya loh. Maksudnya beda-beda Beneran? gimana? Beda-beda nih kalau gue denger. Oh mungkin dari broker gitu. Tiap brokernya beda. Nah, itu apa yang lu harus kasihkan broker apa? Enggak, kalau kita bicara beda-beda itu tergantung daripada brokernya. Ya kalau gue jelas, gue pilih broker yang memang legalitasnya nggak perlu dipertanyakan lagi. Nah itu contohnya perusahaan apa tuh? Bisa Wow. nggak? Oh, Tunggu sponsor. Tunggu sponsor. Hubungin gue di bawah ini, ya join sama gue. tapi sih kita nggak bisa pungkiri memang kemarin tuh ada beberapa memang
beberapa perusahaan broker-broker itu yang coba hadiah juga. Aduh. Itu gimana tuh? Kita selesaikan secara adat. Ya kalau itu bicara Nah, lebih simpel mana? Di sini sudah dijelaskan sini. Nih, penjualannya ada biaya transaksi untuk pembelian. Nah, itu untuk apa? Untuk lot-lotnya itu nah ada dibebankan komisi 2 pips. Itu apa nih kita nih nah? Simpel. Penjualan sahamnya. ya lu ketika jual saham kan lu udah profit, lu nggak ada biaya hitam. Ada nggak biaya hitam? Ada lah sih, jangan cuma bohong. Di sini udah ditentukan, di sini udah penjualan saham yaitu masing-masing sebesar 0,15 sampai 0,25% dari masing-masing transaksi. Semua itu udah dihitung di situ. Iya dong, ada dong. Nah kalau kita bicara trading board, misalnya forex, aku beli hari ini, aku jual hari ini, aku pakai cara konsep dalam PPNT. Itu ada biaya sekarang. Misalnya kalau kita emang beli Oke. Tapi if you talk about index ya, karena kita di sini mentransaksikan nilai saham, ya kita juga nggak kalah sama gold sebenarnya. Kalau kita bisa clear posisi di satu malam, namanya nilai saham itu juga pasti bergerak dalam satu harinya ya bro ya. 5 sampai 8 dolar ya seharinya ya. Nah itu juga kita bisa gunakan sebenarnya mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ketika kita udah clear posisi di satu hari itu kita nggak kena biaya swap juga bro. Gitu. Dia nggak bang pil, sama aja. Ternyata ambil kesempatan. Jadi kita tuh ada dua pilihan juga, mau jangka panjang atau jangka pendek. Ya, kayaknya kembali lagi ya ke pribadi masing-masing. Iya, lebih suka kemana? Lebih gitu. suka yang kayak mungkin kalau Bro Romeo kan, lu kan lebih ke short time ya kayak Andre ya. Jadi per hari berarti langsung puas berarti. Berarti lo harian. Iya dong, hari ini kita untung berapa Andre? 3 apa? 3 juta. Berarti lo hari kita udah puluhan juta. Kemarin kita Kalau dari berapa GM. persen udah bisa. Jadi kok dihitung 3 juta satu hari? 6 bulan. Wait, GM kapan hari 5 juta sudah kita nih. 54 dolar kan? 54 dolar. 57 Itu dalam waktu 1 minggu. Bro, channel kemarin 1 minggu aja
aja berjalan. Oke, seminggu. Cuma seminggu aja. Cuma seminggu kita jalan. Kita $3 juga dong. Kita seminggu. Nggak, gue nggak percaya sih. Loh, $3 ini ada. Kita kok. Kita ngobrol. Beneran deh. Jadi 54. Nggak, lu bisa lihat. Ini kayaknya hoax. Tuh, beneran ada. Kalau kalian mau tahu, bisa dari kita. Kita bakal kasih lihat. Kita bakal kasih lihat account kita, teman-teman. Account profit kita. Nanti kita kasih tunjukkan di layar harga running profitnya berapa. Yep. Ya. Sekarang kita berani ke Ulis di pasar saham itu juga nggak ada kan? Suaranya beda sih, Bang Mio. Jarang. Kadang apa membeli saham untuk menaikkan atau memberikan saham secara signifikan. Biasanya yang dilakukan oleh mereka yang memiliki dana dengan modal besar itu saudara kita pasar saham ya. Nah, terus garis bawahnya sih pasar saham apa? Jangan. Biarkan dia selesai dulu jangan itu. Ada etika. Sementara di forex ya banyak orang katakan kalau nilai pasar forex sangat besar sehingga tidak mungkin digoreng atau dimanipulasi. Sebenarnya dimanipulasi tetap bisa dilakukan tapi dalam lingkup yang lebih kecil. Broker forex ya atau broker forex yang tidak jelas legalitas. Kalau kita kan jelas bro legalitasnya, ya nggak dari Gimana itu? Lu pakai broker apa? Hah? Lu pakai broker? Catat teman-teman. Nomor kita jelas kita broker yang maksud itu Wih, dunia kita aku juga nggak bicara ya, Bro, kecamatan, ya. aku nggak bicara kelurahan atau desa, aku bicara dunia. Bro, kita juga top global ya. Apa satu ya. dunia nih? Jadi top global. Untuk saham juga kita pakai broker yang top global gitu. Punya license atau legalitas yang benar-benar juga terjamin keamanannya. Gitu, Bro. Dan lu kerjaan tadi bisa doang. Udah berantakan rambut saya ini. Nah, kalau memang kita ngomongin tentang manipulasi harga ya, memang berarti kalau bilang kita harus pilih broker yang tepat, berarti ada broker yang nakal dong berarti. Jelas ada. Berarti ada broker yang Masih nakal. ada. Berarti sebenarnya problemnya itu ada di broker, bukan dari Meskipun ada legalitasnya, Oh, meskipun ada legalitasnya tetap kadang main juga. ya biasanya ada juga. Cuman penting kita harus tahu story daripada Perusahaan tersebut. Itu penting. Kalau mau tanya yang broker nakal bisa japri juga. Kalau yang nakal, Yang nakal. orang juga mau nakal. Enggak sih sebenarnya sih lu nggak perlu jawab, dunia udah tahu. Dunia tahu bro. Dunia tahu sandiwara itu katanya dia. Dunia tahu. Nah jadi kalau misalnya ini gue coba bahas tentang yang tadi lo bilang tentang mengeluarkan saham. Nah sebenarnya mungkin kalau kita berbicara saham lokal ya, kita nggak menutup kemungkinan ada proyek tersebut. Apalagi misalnya saham-saham yang nggak mau digoreng. Nah sedangkan kalau kita ngomongin tentang US stock, itu udah termasuk blue chip ya. mau goreng berapa? Mau goreng pakai berita apa lagi? Lu bilang, wah sahamnya tuh pada turun tuh. Itu kan ada apa? Ada apa kemarin? Ada COVID. Ya lu beli saham farmasi lah. Yang udah pasti kan dia mencari solusi untuk COVID tersebut. Apa dulu mencari apa? Itu cuma ada landasannya. Ya kenapa ketika covid emang emas nggak naik? Nah, Lo kasih tahu kemarin kita untung berapa ketika covid sekarang bilang. di saat itu emangnya tuh semua ngambilnya buy. Ah, Emangnya semua orang yang tahu sobat komputer dia ada yang ngambil buy. kita kan cuma Ya kan nggak semua. trading is follow trend bro. Pelajarannya. Gimana waktu COVID kemarin waktu saham lagi anjlok 30% di US kita beli nggak? Gila ini banyak yang rugi, gila Itu itu belum banyak. ya, tapi kita Udah ngambil. covid kemudian miskin lagi, Enggak, gila semua Wait, santai. Waktu COVID saham US memang anjlok 30% teman-teman. Tapi Gila ih. Tapi di situ ada peluang untuk kita beli lagi dari bawah harganya dan sekarang terbukti kan saham-saham US telah melonjak lagi harganya. Bro, Bayangin aja dulu lah cuan kalau trading gold anjlok pun lu mau lakuin apa lagi gitu loh. Sedangkan kita ini kalau sahamnya lagi turun ya kita beli. Udah sekarang pertanyaan ini kayak Eris tuh bayar berapa sih beli bisa? Kemarin dia mau reksa beli. itu enggak, saya nggak dibayar loh Bang Mio.
Yang tidak spontanitas itu nggak bisa dibohong. Enggak teman-teman, saya tetap memilih saham. Refleksitas. Ya sebenarnya sih kalau misalkan dilihat dari keuntungan ya dua-duanya 40 gitu. Cuma lebih kemana aja, kalau saya sih lebih ke saham karena nggak mau Aku lebih ke Mana? Ya, inilah akhir dari konten kita. Sebenarnya kita hari ini lebih bagus bicara itu tadi sih, seperti dan bareng dua-dua Oke, kita langsung lanjut ke poin selanjutnya. Bang ini Andre lo gimana sih nggak mau ngomong? Ya, ada masalah sih, ada masalah pribadi. Tidak ada kan trading semua. Bang Romeo nih yang jawab nih. Oke kita habis ini kita tanya dia aja deh. Apa mau tanya apa? Saya tetap mana ya? Kok Gue mau tanya nih Andre tentang keamanan Andre, tentang keamanan nih. di bawah ada? Tentang keamanan itu di mana Andre? Parista. Tentang trading ya. Gimana Andre? Dari segi pandangan keamanan ini penting nggak sih kalau dari trading bos sendiri? Penting sekali. Jadi tentunya solusinya harus apa? Manajemen resiko sih sebenarnya. Manajemen resiko. Bisa. Ngebuat- Berani masuk market juga tahu pintu keluar. Enggak, gue sih ngomongin tentang keamanan dana, bukan masalahnya Transaksi. bukan masalah dari segi transaksi, tapi dari segi keamanan dana. Apakah benar aman nggak itu? Kalau misalkan gue invest ke lu nih, misalkan lu Waduh, dulu. kamu mau invest ke trading gold sih? Kalau misalkan gue mau invest ke lu, nih dana gue nih aman nggak? Gitu. Aman teh. Pasti iya, terjamin aman. Kenapa? Karena kita pertama kita punya indikator yang jelas, ya. Dan kita punya manajemen risiko yang baik. Gue ada indikator yang jelas. Boleh minta KTP Enggak. Privacy. Untuk cara masuknya Enggak gimana? dong, maksudnya itu. Untuk cara gabung pakai indikatornya Bro Romeo gimana? Nah, Tapi gue ada udah yang empat jago udah nih. 4 kali gue ngomong itu mahal itu. Jelas. Bagus. Banyak. Enggak. Sobat komputer pasti penasaran dong dengan broker yang kita bilang itu broker mana sih? Tapi nanti suatu saat di konten kita yang mungkin ke depan kita bakal kasih tahu broker yang kita Kalau gue sih menurut gue tunggu komen-komenan. Mau nggak kita kasih bocoran nih? Pakai broker apa? Lu kasih bocoran. Hah? Lu mau bocor? Gue mau bahas aja. Kalau lu ya sebenarnya bocoran apa enggak? Permisi teman-teman, maksudnya itu keamanan bukan dari segi transaksinya. Misalkan kalau misalkan aku invest ke Andre nih, Yang jamin siapa aman nih? nggak? Siapa sih yang menjamin? Siapa sih yang mengawasi gitu loh? Aman, dijamin aman. Karena pertama ya kalau untuk sobat komputer mau berinvestasi, misalkan mau trading gold nih, yang pasti yang pertama kita harus lihat adalah pemain profile. Kalau dari kita sendiri kan kita ada bukti bagi bahwa kita berada Wajib memang ya. wajib. Oke, Bang Bre, kalau misalkan kita invest nih lewat Bang Bre, ya, untuk gold, apa nanti rekening kita tuh bakal jadi satu sama perusahaan atau berbeda? Beda. Jadi tolong didekatkan Bang Bre. Beda. Oke, jadi siapa sih penjaminnya? Yang tadi dibilang tadi, Oke, pengawasnya Bapepti. Bapepti. Terus di bawah naungan pemerintahan, Pemerintahnya melalui apa? KBI kah atau apakah? PT KBI. Oh KBI, Badan Pendidikan Indonesia. Iya. Berarti udah jelas ya alurnya ya. Ya berarti memang kalau kita berbicara tentang keamanan dari segi trading gold pun atau misalnya dari saham, memang kita harus juga lihat dari broker yang menyediakan ini benar-benar bagus nggak nih dari legalitasnya ini. Jelas dong. Atau misalnya karena kan takutnya ini misalnya tiba-tiba broker tutup atau iPhone-nya hilang gitu. Enggak. Nah itu makanya memang kita harus jelas untuk tahu dulu rekam jejak dari broker tersebut. Gitu. Broker tutup. Broker kita nomor 1 di dunia bro. Terus lo kan itu bilang broker kita tutup. Kalau lo pikir macam-macam broker lainnya, Nah, tiba-tiba ada beberapa kita kan- di situ kita kan- yang hari gitu, wait. yang kemarin lu baca beritanya. Kita kan ngomong soal resiko Bang Bio. Mau kita mau dibahas tentang itu? biar dunia kasih tahu kenyataannya kita. Ya. Nah gitu, buat kalian kalau misalkan mau invest di gold ataupun di saham, kalian harus tahu alur dananya kalian ini mau kemana sih? Kayak dikelola oleh siapa, diawasi oleh siapa, dijamin oleh siapa, itu harus jelas semuanya. Jangan kayak asal invest, asal deposit, nanti tau-taunya uang kalian hilang, kalian nyesel gitu. Jadi kalian harus tahu bahwa safety is number one. Dan untuk mencari yang safety itu bisa Japri itu
Lagi. Oke, kita next. Next. Ini poin. Bentar ya teman-teman, ambil dulu. Lanjut aja. Kita poin selanjutnya ini ada bicara resiko. Risiko ya. Kalau bicara resiko, memang saham ini resiko trading saham itu relatif lebih kecil dari resiko emas. Ya, karena dari kekayaan sendiri kita tahu pasti kita bisa mendapatkan keuntungan dari trading forex atau emas dalam melarang. Tapi saham juga bisa dalam melarang. Ya untuk saham memang ada beberapa yang kita tahu kalau bisa lokal sendiri dia cuma selarang. Tapi untuk bicara volatilitasnya, no saham. Ya memang karena ya tapi kalau yang memang tahu memang kita mau beli aja. Beli karena untuk saham kan juga kebanyakan ya naik jadi kebanyakannya ya dia beli. Jadi untuk trading gold memang dibutuhkan memang mentalnya harus kuat. Jadi sangat penting. Ya, jadi gue mau jelasin sedikit ya tentang resiko ini. Ini penting banget. Ya, meskipun kita dari tim saham, kita nggak ngerti kemungkinan bahwa saham ini ada resiko. Misalnya resiko saham tersebut adalah resiko termasuk terjaga karena referensi saham biasanya hanya 1 sampai 3 kali dari cash kita. Dan itu biasanya di saham ada beberapa saham terdapat batas auto reject untuk saham lokal sendiri. Itu ada batas auto reject tuh. Ini kan kawan udah tahu auto reject itu apa istilahnya? Margin call. Dia perlu bisa kayak margin call dan juga apabila terjadi penurunan besar-besaran di saham merupakan jaminan ekonomi dan pajak tidak jadi jadi misalnya lu beli ini sahamnya tiba-tiba gue balik lagi nih misalnya yang tadi lu bilang tentang ada bandar nih misalnya, nah itu bisa tiba-tiba tuh unlock habis kena auto reject. Itu auto reject itu loh yang bikin saham ini tiba-tiba unlock habis dan habis. Nah makanya di sini kenapa gue sendiri sama Elis lebih fokus ke US stock ya karena untuk US stock ini untuk auto reject ini susah Dan gak gampang digoreng gitu dan ya. gak gampang digoreng makanya lebih enak ya. Jadi teman-teman semua kita yang mau tahu kenapa sih kita bahas saham-saham luar kita nggak bahas saham yang apa ya karena kita lebih proper ke saham US stock sendiri gitu loh. Jadi kita di sini memberikan rekomendasi saham terbaik. Oke ya, nah untuk ngomongin resiko tentang forex sendiri istilahnya resikonya yang sangat tinggi. Ya benar begitu. Resiko kalau kita bicara resiko yang tinggi kan paling tidak memang keuntungan yang bisa dihasilkan juga besar. Iya, karena kan high risk, High risk, high return. Jadi kan kita tahu nih, kita tahu kita punya manajemen yang baik. Udah itu doang. Ya, tapi kan ini kan sebenarnya tinggi karena kan leverage-nya ini bisa 200 kali hingga 200 kali dari cash kita. Jadi Ya. uang ini bisa berpotensi nol juga kalau misalnya salah arah gitu loh, salah arah dari trading. Makanya lu pakai ada trading resiko dari lu sendiri gitu loh istilahnya. Iya, memang kalau untuk urutan yang ini resiko ya pertama saham itu relatif memang untuk pemula memang bisa untuk saham. Tapi kalau memang untuk dia untuk mereka yang sudah ingin coba rangka sesuatu yang Menantang. menantang. Jadi lu udah ekspor. Jelas, gue udah pembelian di depan. Gue juga beli saham, gitu. Bukan berarti ketika gue trading emas kemudian gue nggak beli saham. Gue juga punya. Jadi memang penting buat kita tidak hanya memilih satu produk. Jadi memang lu 100% nih aset yang bergerak nih ya. Jelas, aset yang bergerak. Kemudian gue ngapain? Ya gue bisa bergerak kemana-mana. Memang orang kementerian ya. Navigation. Memang orang kementerian ya. Ah, Memang orang kementerian. gue beli masalah. Oh, Nah, tapi teman-teman ya, basically kalian mau bisnis apapun tuh selalu ada resiko gitu. Betul. Kalian pilih aja gitu, mau resiko yang mana, mau kecil atau yang besar gitu loh. Kalau sama di dunia trading pun sama, nggak ada tuh yang namanya untung-untung terus gitu. Jadi pasti ada ruginya. Sama kalau misalkan kalian mau buka warung atau mau buka restoran tuh pasti ada yang namanya risiko. Kerugian itu pasti ada gitu loh. Apakah kalian siap dengan hal itu? Kalau misalkan kalian nggak siap ya nggak usah berbisnis gitu loh. Bener nggak abang? Karena kebanyakan orang ketika dia mengalami keuntungan dia gitu. Ketika sudah mengalami kerugian, Ngomel. dia ngomong kan. Keluar gitu. Ada itu kalau kita orang-orang yang memang punya jiwa bisnis ya mereka harus siap untuk berusaha. Oke, lu abang siap rugi nggak? siap. Tadi saya minta gimana? Kalau saya ikut trading kayak gini, ikut trading
Kalau seperti ini ya saya siapkan uang dingin. Uang dingin ya? Gimana tuh uang dingin? Uang yang tidak dipakai untuk dapur. Dapur? Dapur? Uang dapur. Oke, oh ya untuk uang kebutuhan Iya. maksudnya ya. Terus Bisa disisihkan. Jadi uang yang tidak dipakai itu bisa digunakan. investasi dengan uang dingin dari kulkas gitu ya. Jadi memang perlu digarisbawahi ya bahwa memang semua di sini ada resikonya, tapi bagaimana kita memanajemen resiko ini jadi kecil. Nah, jadi kalau memang mau manajemen resikonya kecil, bisa Japri ya, bisa Japri yang ke. Oke, Japri aja. Oke, nah berarti kan kalau dari segi resiko ini udah nih, namanya kok pengen tahu dulu nih kalau dari segi keuntungan, kok dari segi goal sendiri nih gimana? Sama, kita kalau bicara resiko itu sebenarnya berbagi kan resiko. Sebenarnya semuanya sama. Ketika kamu dihadapkan oleh sebuah resiko yang sangat besar, di depan itu akan ada sesuatu yang menunjukkan juga sama nilainya dengan resiko tersebut. Apa yang semua bergantung dengan ya, itu manajemen keuangan itu dari gimana cara. Karena kan kalau dari pribadi kan, kalau kita dari saham sendiri kan kita kan ada capital gain dan dividen ya kan. Di saham ini kita bisa dapat keuntungan dari selisih harga jual saham dan bagi hasil atau misalnya dividennya dari perusahaan yang kita beli sahamnya. Sedangkan kalau dari jual sendiri ya dia dari selisih penjual ya. Gitu ya, bener kan? Dari selisih spread penjual dikali omset kita. Ya, jadi untuk poin yang terakhir ini yang ditransaksikan ya dalam menurut apa yang sudah gue baca, gue buat sebuah materi, keunggulan trading saham atau ini sebenarnya adalah sama. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Sekarang pertanyaannya mana yang lebih cocok untuk pemula? Ya kalau menurut gue sih sebenarnya disarankan pemula itu untuk trading saham terlebih dahulu karena aman dari risiko dan lebih terukur. Memang trading saham lebih kompleks tapi bukan semuanya bisa dipelajari gitu. Ya kan, Anda bisa membaca buku ya tentang saham, kemudian jika trading saham sudah bisa profit konsisten mulai sekarang sudah juga. Kalau trading mulai sudah bisa profit konsisten, ya silakan. Masih sebenarnya apa yang paling Besok ya? belum. Loh kan kalau bisa dua kenapa bisa? Iya dong, kita harus punya alternatif lain. Iya, bisa kan? Iya bisa, Mas bisa saham bro. It's better than one. Yes. Please better than one. Nah, kalau dari segi apa nih? Maksudnya pengen tahu ya sebenarnya kalau menurut lu sendiri, kalau dari segi modal nih, kalau untuk koreksi sendiri itu gimana? Sama buat sendiri itu hitungannya gimana? Ya kalau dulu kan orang bilang katanya trading forex atau emas itu dananya lebih minim ketimbang saham. Sebenarnya sekarang semuanya udah sama kok, ada beberapa perusahaan yang menyediakan saham itu juga ada dana yang kecil. Sebenarnya ya masalah negara itu hitungannya bagaimana? Jadi itu Sampai kayak kemarin kita bahas itu tentang saham dia, kita udah pilihkan saham yang murah yang kemudian berpotensi untuk mendapatkan profit Yang menguntungkan. ya mereka yang signifikan ke depannya. Jadi sebenarnya itu tergantung. Ya, kalau misalnya dari segi keuntungan, ya kurang lebih sama juga sih sebenarnya kalau untuk hitung-hitungannya ya kan. Ya, kalau misalnya saham kan ya kemarin ya kan, ada harga jual ya kan, harga kita jualnya dikurangi dengan harga belinya dengan berapa, dikalikan dengan lembaran sahamnya berapa, dikalikan dengan fixed rate-nya. Ini untuk indeks saham itu. Ini tuh saham ya, saham. Nah, kalau misalnya untuk gue sendiri, tadi Andre bilang ada profit juta ya, contoh nih ya, misalnya teman-teman beli harga grupnya lagi running di 1.800 misalnya, naik 1.800, harga naik ke 1.803, ya kan? Nah, berarti kita mendapatkan keuntungan 2 poin atau misalnya 3 juta ya kalau dibagikan ya memang. Ada lagi tadi kata Romeo memang balik lagi ke pribadi masing-masing ya, yang mana lebih pokoknya pengennya gimana gitu. Nah kalau untuk mau minta saran mau kemana ya bisa Japri. Oke, kita hari ini berapa nih?
3 juta bro, satu hari 3 juta. Kita tuh berapa? Udah puluhan juta ya. Puluhan juta men, gila. 6 bulan. Gila. Enggak. Berapa? Seminggu. Seminggu puluhan juta. Coba ini. Bunganya berapa sebentar? Sebentar. Oke, Harga sobat saham. Kopi Trade ya. Loh. Sekian dari Sebutkan dong. kita kali ini, mungkin ke depan kita mau bahas apa sih? Komen di bawah. Enggak beneran kita punya puluhan juta loh. Serius. Dre, kita kalau dikalikan sebelum berapa Dre? 30. Sebulan, kita kalau dikalikan 4 minggu gimana? Kita dikalikan 4 minggu berapa bener? Harga sih mah turun balik. Enggak dong. Gila Harga turun. Harga beli jual sudah. Harganya turun. Gila. Saham juga bisa Beli dijual. gold. Saham juga Ini bisa saham, dijual. stok. Mau Ini mau gold, beli mau jual gold. juga bisa. Ambil, jual, kemudian udah tidur, tinggal nyenyak. Ini kata yang jelas. Wih, lebih ya saham. Lebih ya saham. Lu enter posisi 1 aja lu tinggal sampai seminggu juga